Market tidak pernah bergerak tanpa alasan. Minggu lalu, angka inflasi Amerika kembali naik, retail sales mulai melemah, dan pengangguran perlahan meningkat. Sinyal yang saling bertabrakan, dan sekarang market berdiri di persimpangan. Apakah dolar akan terus mendominasi dunia? Atau ini awal dari pelemahan yang lebih besar? Minggu ini bukan sekedar tentang trading, ini tentang membaca arah kekuatan global. Di video ini, kita akan membahas top 5 pair dengan analisa teknikal dan fundamental untuk melihat peluang market yang benar-benar relevan minggu ini. Mari kita kembali ke minggu lalu. Semua dimulai dari satu angka, yaitu CPI Amerika 3,8%. Lebih tinggi dari ekspektasi, market langsung bereaksi bahwa The Fed belum selesai. Dolar menguat, tapi kemudian retail sales tidak mengikuti. Konsumsi mulai melemah, dan angka pengangguran naik ke 211.000. Disinilah konflik dimulai. Ekonomi kuat, tapi tidak sekuat yang terlihat. Inggris memberikan kejutan positif, GDP kembali naik. Cina mulai menunjukkan tanda kehidupan, dan dunia perlahan mencoba bangkit. Tapi satu hal tetap sama, dolar masih memegang kendali. Kesimpulannya sederhana, dolar masih kuat, tapi momentumnya mulai retak. Dan ketika kekuatan mulai retak, market mulai mencari arah baru. Analisa fundamental. Minggu ini penuh dengan pemicu besar. Inflasi Inggris, inflasi Kanada, data tenaga kerja Australia. Dan yang paling penting, FOMC Meeting Minutes. Ini bukan sekedar data, ini adalah isi pikiran The Fed. Setiap kata, setiap kalimat akan dibaca, dianalisa, dan diterjemahkan oleh market. Apakah mereka masih hawkish atau mulai ragu? Disinilah arah dolar akan ditentukan. Kesimpulan minggu ini, bukan tentang arah yang jelas, tapi tentang reaksi. Market akan bergerak cepat dan berubah arah tanpa peringatan. Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair euro dolar Amerika Serikat pada time frame H4. Sekarang kita biarkan chart yang berbicara. Perhatikan dengan jelas, higher high berhenti. Lower high mulai terbentuk. Struktur berubah. Ini bukan lagi market naik. Ini awal dari tren turun. Harga sekarang berada di bawah EMA. Dan EMA mulai mengarah turun. Ini bukan sinyal awal. Ini konfirmasi. Ada satu garis yang diam-diam mengendalikan segalanya. Tren lain turun, setiap kenaikan ditahan, setiap harapan dipatahkan. Sekarang perhatikan bagian atas. Terdapat zona supply kuat di 1,1750 hingga 1,1800 dan area resistance di 1,1700 hingga 1,1740. Sekarang area itu sudah ditembus ke bawah. Artinya, seller sudah menang di area ini. Lalu pada bagian bawah, terdapat area support di 1,1580 hingga 1,1520 dan zona demand besar di 1,1500 hingga 1,1440. Kesimpulannya, market sudah memberi 3 sinyal jelas: reject supply, break struktur, dan momentum turun. Ini bukan asumsi, ini fakta yang terlihat di chart. Sekarang kita tidak menebak, kita bersiap dengan 2 skenario. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil kembali dan bertahan di atas resistance 1,1700 hingga 1,1740, struktur bisa berubah. Dan saat itu terjadi, seller akan terjebak dengan target naik menuju zona supply 1,1750 hingga 1,1800. Tapi ingat, tanpa konfirmasi, itu hanya harapan. Skenario kedua, bearish. Jika market naik kembali ke area 1,1680 hingga 1,1720 dan menunjukkan penolakan, itu bukan tanda naik, itu kesempatan untuk sell dengan target pertama 1,1580. Bahkan dapat menguji zona demand di 1,1500. Karena market yang sudah jatuh jarang langsung berhenti. Dalam trading, masalah terbesar bukan salah analisa,
tapi terlalu cepat percaya. Market tidak pernah terburu-buru, tapi trader sering melakukannya. Dan di antara semua pergerakan ini, hanya ada kesabaran dan disiplin. Karena pada akhirnya, market akan selalu memberikan peluang. Kedua, pair GBP USD pada time frame H4. Sekarang kita lihat chart dan membaca apa yang sebenarnya terjadi. Market sebelumnya berada dalam fase sideways, bukan tanpa arah, tapi fase distribusi. Smart money mulai keluar secara perlahan, lalu terjadi satu momen penting, yaitu break. Struktur market runtuh, harga tidak turun perlahan, tapi jatuh dengan tekanan. Ini bukan sekedar koreksi, ini adalah perubahan arah. EMA sudah menunjukkan semuanya. Garis biru memotong ke bawah. Harga menjauh dari rata-rata. Artinya momentum bearish sangat kuat. Trendline juga telah ditembus. Konfirmasi sudah lengkap. Sekarang fokus kita ada pada area penting. Di bagian atas, terdapat zona supply di kisaran 1,3660 hingga 1,3590. Ini adalah zona distribusi besar. Dan area resistance di 1,3540 hingga 1,3480. Ini adalah area ideal untuk sell. Di bagian bawah terdapat area support di 1,3280 hingga 1,3230. Dan ada zona demand di kisaran 1,3220 hingga 1,3160. Ini adalah target penurunan saat ini. Kesimpulannya, market sudah break struktur, dikonfirmasi dengan tren bearish dengan momentum yang kuat. Artinya fokus kita bukan mencari buy, tapi mencari sell terbaik. Sekarang mari kita masuk ke skenario trading. Skenario pertama, bearish. Bayangkan harga naik kembali menuju area resistance 1,3480 hingga 1,3540. Jika di sana muncul penolakan dan rejection kuat, maka itulah sinyalnya, dengan target turun kembali ke 1,3300 hingga 1,3230, bahkan lebih rendah. Smart money biasanya masuk di sini, bukan di bawah. Skenario kedua, bullish. Bayangkan market menarik napas. Jika harga rebound dari zona demand 1,3220 hingga 1,3160 dan mampu break minor resistance, maka target berikutnya menuju area resistance di 1,3480 hingga 1,3540. Tapi ingat, ini bukan perubahan tren. Market tidak pernah bergerak secara acak, selalu ada alasan. Selalu ada pelaku besar di baliknya. Minggu ini bukan tentang seberapa cepat kamu entry, tapi seberapa sabar kamu menunggu. Karena di market, kesabaran bukan kelemahan, ia adalah keunggulan. Ketiga, pair USD JPY pada time frame H4. Sekarang kita masuk ke chart. Lihat dengan jelas, market sebelumnya mengalami penurunan tajam. Struktur bearish terbentuk dengan sangat agresif. Namun kemudian, harga menemukan pijakannya di zona demand sekitar 155,60 hingga 156,50. Disinilah buyer mulai masuk perlahan, tenang namun pasti. Market mulai membentuk higher low, struktur mulai berubah. Dari bearish menjadi fase transisi. Dan sekarang, harga bergerak naik kembali. IME mulai melengkung ke atas, trendline mulai terbentuk. Ini bukan lagi panic market, ini adalah recovery market. Perhatikan area ini baik-baik. Di atas, kita punya resistance di 159 hingga 159,60. Dan lebih tinggi lagi, ada zona supply kuat di 159,90 hingga 160,70. Ini adalah area di mana market sebelumnya jatuh. Artinya, di sanalah kemungkinan besar pertempuran berikutnya terjadi. Sementara di bagian bawah, terdapat area support berada di 157,50 hingga 156,90. Dan zona demand kuat di 156,50 hingga 155,60. Ini adalah zona di mana buyer mempertahankan harga. Kesimpulannya, market sedang naik menuju area konflik. Bukan untuk langsung breakout,
tapi untuk mengambil keputusan besar berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu menembus dan bertahan di atas area resistance 159 hingga 159,60. Maka market berpotensi melanjutkan kenaikan menuju zona supply 159,90 hingga 160,70. Ini adalah cerita di mana buyer mengambil alih sepenuhnya. Namun, skenario bearish akan terjadi jika harga mencapai area resistance lalu menunjukkan penolakan kuat, maka ini bisa menjadi jebakan. Maka harga bisa berbalik turun kembali ke area support di 157,50 hingga 156,90. Bahkan dapat menuju zona demand 156,50 hingga 155,60. Pada akhirnya market tidak pernah bergerak untuk membuatmu nyaman. Ia bergerak untuk menguji kesabaranmu, disiplinmu, dan untuk menghukum mereka yang terlalu cepat mengambil keputusan. Karena dalam trading yang bertahan, bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Sekarang kita masuk ke medan utama, yaitu chart. Struktur market sebelumnya jelas uptrend, higher high, higher low, dan momentum bullish yang kuat. Namun semuanya berubah di satu titik. Zona supply di area 85 hingga 88 menjadi batas yang tidak bisa ditembus. Disinilah seller masuk dengan volume besar. Dan hasilnya, rejection diikuti oleh penurunan tajam. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Harga sudah mulai turun dan berada di bawah EMA. Ini adalah sinyal awal bahwa momentum mulai berubah. EMA yang sebelumnya menjadi support, sekarang berubah menjadi resistance dinamis. Trendline naik masih terlihat, namun harga sudah mendekati titik kritis. Jika trendline ini ditembus, maka struktur bullish resmi berakhir. Sekarang kita fokus pada level penting di area resistance berada di 79,60 hingga 82,50. Ini adalah zona di mana harga bisa pullback sebelum melanjutkan penurunan. Di bawahnya ada support di 74,20 hingga 72,20. Dan lebih dalam lagi, ada zona demand besar di 71,20 hingga 69. Kesimpulan teknikal saat ini sangat jelas. Momentum bearish. Struktur mulai breakdown dan tekanan masih didominasi oleh seller. Sekarang kita siapkan skenario. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu naik kembali menembus area resistance di 79,60 hingga 82,50 dan bertahan di atasnya, maka ini bisa menjadi tanda bahwa buyer kembali masuk dengan target berikutnya kembali ke zona supply di 85 hingga 88. Ini adalah skenario comeback. Namun skenario utama saat ini masih bearish. Jika harga gagal naik atau bahkan menembus trendline, maka penurunan kemungkinan akan berlanjut menuju target pertama di area support 74,20 hingga 72,20. Dan jika tekanan terus berlanjut, market bisa turun ke zona demand 71,20 hingga 69. Ini adalah kelanjutan distribusi. Market tidak pernah bergerak secara acak. Di balik setiap candle, ada keputusan besar dari pemain besar. Dan tugas kita bukan melawan mereka, tapi membaca jejak mereka. Terakhir, gold pada time frame H4. Sekarang kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di chart. Pada struktur market, kita melihat sesuatu yang sangat jelas. Lower high terbentuk, dan kemudian breakdown terjadi. Area 4.630 sampai 4.680 yang sebelumnya menjadi support, sekarang berubah menjadi resistance. Ini bukan sekedar retracement, ini adalah perubahan struktur. EMA cepat sudah turun memotong EMA lambat. Harga bergerak di bawah keduanya. Artinya, momentum sudah berpindah tangan dari buyer ke seller. Sekarang perhatikan level ini. Pada bagian atas terdapat zona supply utama
di kisaran 4.710 hingga 4.770. Dan ada area resistance di 4.630 hingga 4.680. Pada bagian bawah terdapat area support di 4.500 hingga 4.430. Dan lebih dalam lagi, ada zona demand bawah di 4.400 hingga 4.320. Yang menarik adalah breakdown dari 4.630 terjadi dengan kuat, tanpa banyak perlawanan. Ini memberi sinyal market masih punya ruang untuk turun lebih dalam. Kesimpulannya, selama harga berada di bawah 4.630, maka seller masih mengontrol permainan. Sekarang kita siapkan skenario trading. Skenario bearish yang utama. Jika harga kembali ke area resistance 4.630 hingga 4.680 dan muncul rejection, maka target penurunan berikutnya menuju area support 4.500 hingga 4.430. Bahkan bisa lanjut ke zona demand di 4.400. Ini adalah strategi sell di harga terbaik dalam tren turun. Skenario bullish akan terjadi jika harga break dan bertahan di atas resistance 4.680, maka itu tanda buyer masuk dengan target naik terbuka menuju zona supply di 4.710 hingga 4.770. Tapi ingat, ini skenario melawan tren. Market tidak pernah salah. Ia hanya mencerminkan realita yang seringkali tidak ingin kita terima. Minggu ini bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sabar. Karena di market, kesabaran adalah senjata, disiplin adalah perlindungan, dan konfirmasi adalah segalanya. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.